cukup luas maknanya Bapak Ibu. Jadi tujuannya untuk ekspor, ya, ekspor barang-barang, ekspor produksi nasional yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan perekonomian nasional, termasuk juga hasil bumi dan hasil pertambangan dan lainnya dari wilayah atau dari kecamatan Tempel dan kecamatan Cangkringan ya di sini. Sebagai pengantar mungkin Bapak Ibu, kenapa kami ikut di sini dari BP Batam. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar atau belum pernah dengar, BP Batam itu Badan Pengusahaan Batam. Kalau dulu namanya Otorita Batam. Ini menjadi proyek pilot project atau percontohan mungkin karena BP Batam itu cukup berhasil dalam hal ekspor produksi ke luar negeri. Jadi sebagai catatan, hampir di Provinsi Kepulauan Riau, itu salah satunya adalah Kota Batam. Nah, ekspornya itu dari total seluruh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu hampir 73% itu dari Batam. Jadi memang Batam ini adalah kota baru, kota industri yang sedang gencar-gencarnya membangun. Ini menjadi hal yang mungkin bisa dibanggakan Bapak Ibu, karena nilai ekspor yang tinggi juga pembangunannya yang memang pemerintah setempat mengutamakan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Ini untuk menunjang para investor untuk datang membangun atau menginvestasikan modalnya di BP Batam, di Kota Batam, sehingga kalau banyak investor, banyak pemodal, tentunya produksi barang di tempat itu akan melimpah, akan banyak, dan produksi itulah yang kemudian diekspor ke luar negeri. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Kota Batam itu wilayah perdagangan bebas. Artinya di sana itu agak berbeda dengan sebagian besar wilayah di Indonesia. Kenapa? Karena di sana itu Bapak Ibu tidak dikenakan bea masuk, ya PPN juga tidak ada karena dia wilayah perdagangan bebas, sehingga hal ini menambah kemudahan bagi pemodal, bagi investor, menjadi lebih murah tentunya karena bebas PPN, kemudian bebas bea masuk juga, barang-barang modalnya lebih murah, sehingga memang di sana itu pertumbuhan ekonominya cukup tinggi Bapak Ibu. Tahun 2022 yang lalu itu pertumbuhan ekonominya 6,8 kalau nggak salah ya. Sementara pertumbuhan rata-rata ekonomi kita secara nasional hanya 5,3 kalau nggak salah. Jadi memang jauh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Dan inilah yang membanggakan bagi kami di BP Batam. Bapak Ibu yang kami hormati, Batam juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai wilayah dengan
berbagai potensi investasi, ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan internasional, banyak perusahaan-perusahaan luar negeri di sana Bapak Ibu yang membuka cabangnya, sehingga memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi dan kegiatan ekspor. Jadi di sini saya sedikit memang atau lebih banyak menyinggung PP Batamnya ya Bapak Ibu, karena memang ini menjadi secara nasional itu menjadi tolak ukur untuk investasi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Mudah-mudahan gambaran dari Kota Batam ini, BP Batam ini menjadi penyemangat buat kita semua untuk meningkatkan produksi sehingga mempertinggi atau menaikkan nilai ekspor kita. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini kami laksanakan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Tentunya pertemuan ini diharapkan mampu memberikan informasi, pandangan-pandangan baru, serta ide-ide yang inovatif terkait peningkatan ekspor di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Tamu undangan yang berbahagia, sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini yang merupakan kegiatan dari Komisi 6 DPR RI ini dilaksanakan sebagai wadah untuk edukasi atau menambah informasi untuk kita semua di sini. Tadi disebutkan bahwa diskusi ini untuk membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Mudah-mudahan nanti ada masukan ataupun harapan dari Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan hal atau sesuatu yang akan dibawa oleh Bapak-Bapak kita di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPR RI, Komisi 6 khususnya. Nah, aspirasi-aspirasi inilah nanti yang akan ditampung, yang tentunya ini akan menjadi masukan dari DPR RI yang ditujukan kepada pemerintah. Jadi sangat diharapkan nanti masukan ataupun hal-hal apa yang Bapak Ibu perlukan, atau informasi-informasi apa yang akan diperlukan untuk membangun perekonomian khususnya di Kecamatan Tempel dan Kecamatan Sampringan ini. Saya pikir tidak perlu panjang lebar, mungkin Pak Yudhistira akan memberikan memandu kita ya dalam hal diskusi. Demikian Bapak Ibu sambutan saya ini. Saya mewakili seluruh panitia acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan yang telah mendukung untuk mensukseskan rangkaian acara ini. Dan selanjutnya setelah sambutan ini kita akan simak bersama paparan singkat yang akan disampaikan oleh pimpinan BP Batam, yaitu Bapak Puryanto, melalui nanti tayangan ya, video taping yang akan ditampilkan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan bacakan satu bait pantun, Bapak Ibu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun di Pulau Tujuh. Saya tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI, para pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan yang berbahagia. Pergi ke sungai memancing ikan, enak dimasak untuk sarapan. Selamat pagi tamu undangan, dengan bismillah acara kami mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di antara negara Singapura dan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Batam telah berkembang sebagai daerah industri perkapalan, perdagangan, dan pariwisata secara progresif selama 51 tahun terakhir. Selain dikenal dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pemerintah pusat juga telah menetapkan 2 kawasan ekonomi khusus di Batam. Selanjutnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan mengenai kelembagaan dan kebijakan strategis pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK untuk meningkatkan ekosistem investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan. Ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi para investor asing dan secara otomatis meningkatkan nilai tambah kota Batam untuk bersaing dengan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Hadirin yang berbahagia, sebagai kota dengan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus, memiliki infrastruktur jalan yang memadai adalah suatu buah keharusan, agar mobilitas logistik menuju bandara dan pelabuhan tidak mengalami hambatan. Kami memulai rencana besar pembangunan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan pada fasilitas umum, khususnya pengembangan jalan-jalan arteri di Kota Batam, seperti Jalan Batu Ampar, Nongsa, pembangunan Jalan Yosudarso tahap 3 dan 4, dan pelebaran Jalan Hang Jebat di kawasan pariwisata Nongsa. BI Batam juga telah merencanakan pembangunan flyover Seladi yang akan dibangun tahun 2024 dan rencana pembangunan jalan Outer Ring Road pada area pinggir jodoh sepanjang 10,3 km yang akan berlangsung hingga tahun 2029. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gerbang internasional di Indonesia bagian Barat, Batam membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan kota Batam dengan seluruh dunia. Untuk itu, BI Batam menggandeng konsorsium melalui PT Bandara Internasional Batam yang dibentuk oleh PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya. PT BIP akan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pengembangan bandara, meliputi renovasi, perluasan dan pemeliharaan terminal penumpang existing yaitu Terminal 1, pembangunan Terminal Penumpang 2, pengelolaan terminal kargo baru, serta membuka rute-rute penerbangan baru baik rute domestik maupun internasional tanpa transit. Selain memperkuat armada udara, BI Batam juga tengah berbenah untuk mempersiapkan sarana kepelabuhanan yang modern. Tepatnya pada bulan April tahun 2023 lalu, BI Batam telah mendatangkan 1 unit ship to shore atau STS crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan kargo Batu Ampar. Kedua hal tersebut kami lakukan dengan harapan mampu meningkatkan volume barang yang keluar masuk melalui Batam dan mengurangi biaya logistik agar Batam memiliki daya saing tinggi
dan tumbuh menjadi hub logistik yang andal sesuai dengan permintaan pasar global. Tamu undangan yang kami muliakan, Kota Batam selalu menjadi primadona dan perbincangan hangat bagi seluruh pihak karena potensi bisnisnya yang tanpa batas. Hal ini dibuktikan melalui catatan Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau BKPM. Investasi asing di Kota Batam naik 48,5% atau sebesar lebih kurang 11,34 triliun rupiah dengan jumlah 1.738 proyek. BKPM juga mencatat ada 5 negara dengan kontribusi terbesar, yakni Singapura, Prancis, Jerman, Taiwan, dan Hong Kong. Dari realisasi penanaman modal asing di Provinsi Kepri, menurut catatan BKPM, Batam sukses menyumbang persentase cukup besar, yaitu sebesar 79,97%. Pada tahun 2022, Batam juga berhasil menciptakan surplus perdagangan yang didukung oleh nilai ekspor yang besar, di mana memberikan kontribusi sebesar 79% terhadap ekspor Kepulauan Riau tahun 2022. Hasil tersebut tentunya diperoleh dari langkah-langkah strategis pimpinan B Batam, dukungan peran serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas iklim berusaha di Kota Batam. Bapak Ibu yang kami hormati, ekspor besar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan membuka pasar baru dan meningkatkan akses ke pasar internasional, ekspor besar dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi negara di arena global. Mengingat pentingnya kegiatan ekspor sebagai salah satu jantung perekonomian Kota Batam, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun semangat serta turut andil dalam peningkatan aktivitas ekspor guna mendorong perekonomian daerah, regional, dan nasional. Cita-cita tersebut tentu sesuai dengan tema acara pada hari ini, yaitu membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Tamu undangan yang berbahagia, inilah komitmen kami, komitmen Badan Pengusahaan Batam untuk membangun sebuah pulau di ujung barat Indonesia agar menjadi salah satu wilayah andalan guna meningkatkan sektor investasi dan ekonomi global. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Semoga mampu menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan baik serta memberikan edukasi dan informasi bagi seluruh peserta yang hadir di kegiatan ini. Ke pasar membeli kebaya hitam, cantik dipakai si anak dara. Mari sinergi majukan Batam untuk wujudkan masyarakat sejahtera. Batam Kota Baru, Batam untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Taufik Akbar. Izinkan saya juga ikutin pantun ya Pak ya. Ini saya nyoba mengusung temanya aja, membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Ayo jangan kasih kendor, mari kita simak materi secara maksimal. Untuk pemaparan materinya akan disampaikan oleh Bapak Taufik Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan saya Taufik Akbar, akan sedikit sebenarnya cuma menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Boro dan tadi video yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, BP Batam adalah badan yang diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola kawasan perdagangan bebas, bebas atau FBZ yang bisa disebut FBZ untuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 dan BP Batam kami bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Boleh, baik. Pada saat dapat kita lihat beliau-beliau ini adalah pimpinan kami, pimpinan BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, Kepala BP Batam, dan beliau juga adalah Wali Kota Batam. Kemudian yang tadi videonya kita saksikan bersama Pak Purwianto, beliau ada Wakil Kepala. Di bawahnya ada 4 anggota bidang, maaf. Yang pertama Pak Wahyu Triwidio Kucoro, beliau adalah anggota bidang administrasi dan keuangan. Kemudian ada Pak Eno Soeharto, beliau adalah anggota bidang kebijakan strategis. Kemudian ada Bapak Sudirman Said sebagai anggota bidang pengelolaan kawasan dan investasi, dan yang terakhir ada Bapak Wan Darussalam, beliau sebagai anggota bidang badan usaha. Baik, seperti tadi yang sudah sampaikan Pak Boro maupun Pak Wakil Kepala dalam video, bahwa Batam ini lokasinya sangat strategis. Bapak Ibu mungkin ada dari Bapak Ibu sudah pernah ke Batam. Lokasi Batam ini hanya sekitar 40 menit menuju Singapura, dan bisa pakai ferry, atau sekitar 1 jam 15 menit ke Johor, Malaysia. Terus, nah ini Master Plan Batam itu sudah direncanakan sejak tahun 1972 dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hingga akhir ini di tahun 2023 ini kita banyak kegiatan prioritas untuk membangun Batam. Next. Nah, terkait kebijakan di Batam sendiri, kita selain kawasan bebas, kita punya yang namanya kawasan ekonomi khusus, di mana saat ini sudah ada 2 kawasan ekonomi khusus, yaitu Nongsa Digital Park dengan nilai investasi 16 triliun rupiah, dan saat ini ada sekitar 16.500 orang pekerja di situ, Nongsa Digital Park. Kemudian ada MRO, Maintenance, Repair dan Overhaul Batam Aerobatic. Ini bisa dibilang bengkelnya pesawat Bapak Ibu sekarang. Jadi di Batam kita di Bandara Hang Nadiem itu kita punya bengkel untuk pesawat. Dan kemudian sekarang lagi dalam proses ada Aerocity. Jadi nanti bandara itu kita bikin kota mandiri disebut Aerocity, dan kemudian sedang dalam proses juga pelayanan kesehatan Sekupang, kawasan internasional. Jadi nanti kawasan ini selama ini banyak warga Indonesia yang berobat ke Johor atau ke Singapura atau ke Penang di Malaysia. Nanti ketika ada ini, Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh lagi berobat ke luar negeri, cukup di Batam. Nah ini di PP 41 tahun 2021 ada beberapa hal yang menjadi arahan dari pemerintah untuk meningkatkan ekosistem investasi, guna itu tadi mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan, di mana kelembagaannya ada Dewan Kawasan, ada BP Batam, kemudian ada pelayanan kerja juga yang kita kerjakan 1 pintu, dan ada beberapa fasilitas yang kemudian nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi perbedaan kami di Batam, Pak, kami punya unit kerja namanya Direktorat Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Jadi yang menjadi sedikit unik atau pembeda dari kami adalah jika Bapak di Sleman mungkin atau di Jogja, biasanya mengurus izin usaha itu mesti ke bertahap, dan mungkin dari RT, RW, kelurahan sampai ke dinas terkait. Nah ini semua izin BP Batam yang mengeluarkan, Pak. Jadi tidak perlu kemana-mana dan nanti bisa diproses secara online. Bapak Ibu cukup menyiapkan persyaratan-persyaratan mulai dari KTP segala macam dalam bentuk file digital, diupload, klik, kalau disetujui sudah bisa keluar izin usaha. Wait, next. Nah ini juga sedang dalam pengembangan untuk keterpaduan sistem logistik di Batam. Jadi dengan adanya sistem Batam Logistik System, kapal-kapal yang akan bersandar yang membawa logistik itu tidak perlu mengurus dokumen-dokumennya turun ke darat dulu. Jadi di kapal aja mereka udah bisa akses untuk
proses bongkar muat logistik. Next, Pak. Nah juga ini melalui amanat PP 41 juga kita sekarang ada namanya online single submission berbasis resiko. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang perizinan tidak perlu lagi datang tatap muka, cukup dari rumah online disubmit. Nah, PTSP tadi juga berada di mall pelayanan publik. Jadi di mall pelayanan publik kita ini merupakan yang pertama Pak di Indonesia menjadi percontohan. Di dalamnya ada 26 perizinan yang melibatkan 28 instansi vertikal ataupun horizontal, kemudian melayani ada 170 pelayanan dan terdiri dari 426 perizinan dan non perizinan, mulai dari tadi izin usaha sampai bongkar muat barang, SIM segala macam juga di sini Pak. Kecuali KTP masih secara online harus apply ke online, tapi nanti fisik KTP-nya dikirimkan ke kita. Pak. Ekonomi. Nah saat ini di Batam itu populasinya tahun 2022 terakhir menurut data BPS Batam itu terdiri dari 1.269.410 orang, di mana tenaga kerja Indonesia itu berjumlah 767.507 orang dan asingnya sejumlah 3.328 orang. Nah tadi seperti yang disampaikan Pak Boro dan Pak Wakil Kepala dari kedua anggotanya, saat ini pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2022 itu bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika nasional hanya tumbuh sebesar 5,31%, Batam mampu tumbuh di angka 6,84%. Ya, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini terkait tadi realisasi investasi saat ini di dari tahun ke tahun, dari 2018 5 tahun terakhir memang pertumbuhan investasi alhamdulillah terus meningkat. Saat ini ada 1.734 proyek asing, perusahaan-perusahaan asing yang memang mengerjakan proyek di Batam. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin sekarang menggunakan handphone Oppo atau Vivo, itu produksinya di Batam Bapak Ibu. Produksinya di Batam ya termasuk ini tadi investasi asing yang totalnya 746,9 juta US dollar. Next. Nah, 5 besar investor asing di Batam itu yang pertama Singapura, yang kedua ada Jerman, yang kedua ada Belanda, ada Jerman, kemudian disusul dengan paling bawah itu ada Taiwan. Dan makin tahun jumlah proyeknya meningkat, untuk tahun 2022 aja itu ada peningkatan sebesar 48,5%. Baik, ini Batam karena sebenarnya dipusatkan sebagai tempatnya ekspor impor, dan ini untuk posisi terakhir ekspor terbesar Batam itu berjumlah 15,6 miliar US dollar dan impornya sebesar 17,3 miliar US dollar. Tujuan ekspor Batam sendiri, jadi di Batam ini sebenarnya kita seperti tukang data. Bahan-bahan baku kita impor dari luar, perusahaan-perusahaan asing ini impor bahan baku, produksinya di Batam, dijahit di Batam, setelah jadi dikirim lagi keluar untuk dipasarkan di luar negeri, bukan untuk konsumsi dalam negeri. Kalaupun ada handphone, Vivo atau Oppo yang kita pakai sekarang, itu sudah melalui pendambahan untuk biaya pajak dan lain-lain. Nah, sekarang ini Batam sedang berfokus pada industri manufaktur dan jasa, di mana kita sekarang lebih fokus ke industri berteknologi tinggi, terus tadi masih manufacturing, masih perakitan, tapi dengan tingkat pencemaran lingkungan yang lebih sedikit. Nah, infrastruktur. Nah, ini kita punya Bandara Internasional Hang Nadiem. Ini jumlah penumpang domestik maupun internasionalnya cukup banyak jika dibandingkan dengan Jakarta dan Bali, Pak. Jadi memang Batam sendiri masih sebagai tempat tujuan pariwisata nomor 2 setelah Bali, Pak. Kemudian Hang Nadiem sendiri ini merupakan bandara dengan landasan parkir terpanjang se-Indonesia, 4.025 kali 45 meter, dan bisa dilewati pesawat dengan tipe Boeing 747.
Nah ini adalah pelabuhan di Batam ada 5 pelabuhan internasional untuk menyeberang ke Singapura ataupun Malaysia. Kemudian ada 4 pelabuhan kargo dan 2 pelabuhan domestik untuk ke pulau-pulau sekitar ataupun ke wilayah Indonesia lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di Batam sendiri tidak seperti di Jogja ya, Bapak Ibu. Air yang kita pakai, kita nikmati hari-hari adalah air dari waduk, dari tanah hujan. Jadi kita di Batam tidak pakai sumur, tidak pakai pengolahan dari air laut, tapi kita pakai waduk yang bersumber dari air hujan. Kita punya 9 waduk, ya ini yang nanti dimanfaatkan oleh baik industri ataupun rumah tangga. Ini juga terkait gas dan telekomunikasi. Gas kita masih dapat suplai dari Gresik, dan juga untuk komunikasi tidak ada unsur dan bagian terkait untuk didatang dan TS, sehingga menjamin untuk kelancaran berkomunikasi baik secara video ataupun audio. Listrik dan jalan juga kita alhamdulillah terus menambah daya karena memang semakin banyak investasi tentunya butuh kapasitas listrik yang lebih besar. Dan kemudian saat ini Batam sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur jalan. Jadi memang jalan ini kan sangat dibutuhkan mengingat untuk memudahkan akses berusaha maupun akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas publik. Nah, Batam sendiri sebenarnya terdiri dari 3 rangkaian pulau, Bapak Ibu, atau Pulau Batam, Rempang, dan Dalam. Dan ini dihubungkan melalui 6 jembatan, dari jembatan 1 hingga 6. Jadi yang paling atas, jadi Batam ini bentuknya seperti kalajengking, Pak, kalau lihat dari atas. Yang paling besar itu Pulau Batam, tengahnya Pulau Galang, Rempang, dan yang di buntutnya itu ada Pulau Galang. Nah, teknologi dan informasi. Jadi BP Batam, Pak, untuk Ibu sekalian, kita mempunyai bank data yang sangat besar. Sebagai informasi mungkin jika Bapak Ibu sekarang punya IKTP, KTP elektronik, itu datanya ada di kami, Pak, di BP Batam. Bank datanya ada di Batam sebagai bank datanya, betapannya ada di kita. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu menyimpan datanya di kami, Pak. Nah, di Batam juga saat ini ada 30 kawasan industri, 20 itu kawasan industri yang besar. Memang itu tadi yang tempat tadi yang banyak proyek-proyek sekian ribu dolar tadi. Terus 10-nya itu termasuk yang kecil, jadi lebih banyak digunakan sebagai pergudangan. Nah, Batam juga masih dibiarkan dengan industri perkapalan, khususnya di 4 pelabuhan, Batu Ampas, Kupang, dan Kabil. Nah, Batam sendiri ada sebanyak lebih dari 135 perusahaan perkapalan. Jadi ini kapal-kapal seperti ini dibuatnya di Batam, Bapak Ibu, untuk konsumsinya internasional dan juga ada yang lokal. Nah, ini tadi kawasan ekonomi Indonesia Digital Park. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nonton Netflix atau beberapa film ya kayak Upin Ipin pun ada beberapa yang memang dikerjakan di Batam. Ini beberapa filmnya yang memang dikerjakan di Batam, dan tadi yang menyerap sekitar 15.500 pekerja dengan kemampuan IT. Jadi mungkin nanti ada mungkin keluarga yang memang mempunyai kemampuan untuk olah apa ya namanya audio visual seperti ini, desain grafis, mungkin bisa nanti melihat ya ke sini, ada kesempatan untuk bekerja bisa dicari di sana. Nah, ini yang tadi terkait industri pesawat MRO. MRO ini mungkin bahasa simpelnya adalah bengkelnya pesawat. Jadi pesawat Lion sendiri, Lion Batik Group, Lion Group, itu pesawatnya di maintenance di Batam, Pak. Jadi penggantian part, segala macam itu dilakukan di bandara kita di Batam. Nah, ini untuk pariwisata tahun 2022. Batam, jadi selalu Batam, Bali, Jakarta itu ya urutannya kadang bolak-balik per tahun, selalu menjadi tujuan wisatawan. Nah, ini beberapa proyek ke depan. Saat ini kami BP Batam lagi membangun pelabuhan kontainer Batu Ampar yang nantinya akan menjadi pelabuhan penghubung internasional untuk kontainer-kontainer berisi barang produksi maupun barang konsumsi.
Next. Nah, saat ini memang pembangunannya sudah mulai berjalan di tahun 2020 hingga nanti berakhir di 2035. Nah, Batam juga ke depan ini, kami di tahun depan insya Allah akan mulai membangun Light Rapid Transit atau LRT. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin Jakarta itu sudah ada MRT, LRT, kita juga udah mulai membangun LRT untuk transportasi massal. Jadi mungkin ya nanti arahnya lebih banyak penggunaan alat transportasi massal. Nah, kita juga mau membangun seperti Jogja, punya ring road. Kita juga akan bikin ring road, tapi mengelilingi wilayah pantai di Batam. Jadi nanti dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan membawa logistik atau peralatan untuk proyek dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga sedang dikerjakan untuk energi terbarukan PLTS melalui tenaga surya. Jadi di atas waduk-waduk tadi yang di Batam rencananya akan dipasang solar panel itu untuk sebagai supporting energi listrik di Batam. Jadi nanti energi listriknya nggak cuma dari PLN yang berbasis batu bara ataupun uap, nanti juga kita dari tenaga surya. Nah ini yang terakhir juga ada waduk yang akan kita bangun baru untuk menunjang sumber air bersih di daerah Tanjung Galuh. Juga ada di daerah Jalan Baru sama untuk supaya air bersih. Next. Nah ini yang Eurocity tadi bahwa nanti akan ada kota mandiri di dalam bandara, jadi tidak perlu kemana-mana ketika di Batam, cukup di wilayah bandara. Bapak Ibu sudah menikmati banyak hal mungkin seperti kayak di Singapura yang dengan Changi Airport itu kan sudah sangat komplit, kecuali ada perumahan ya di situ untuk kawasan berbelanja segala macam sudah lengkap Bapak Ibu. Next. Nah ini yang kawasan kesehatan internasional tadi yang sudah dijelaskan bahwa nanti kalau ini sudah ada, dokter-dokternya akan dokter-dokter dari luar negeri Bapak Ibu yang akan berpraktek di Batam, ahli-ahli spesialis yang memang dari negeri dengan kemampuan yang luar biasa nanti akan berpraktek di rumah sakit kawasan internasional. Nah ini kemudian kita juga ada pengelolaan air terintegrasi. Jadi nanti air dan limbah itu kita kelola, bahkan limbah pun sedang kita kelola untuk kembali menjadi air bersih. Jadi limbah-limbah rumah tangga sedang kita kelola untuk nanti airnya itu menjadi air bersih lagi untuk dapat kita cuci kembali. Nah nanti juga kita akan membangun kota laut di daerah Tanjung Semadur di ujung Pulau Galang sebagai supporting untuk industri perikanan. Nah ini mungkin nanti ada kolega Bapak Ibu yang ingin berinvestasi di Batam, inilah alasan atau jawaban kenapa harus berinvestasi di Batam. Kita punya banyak fasilitas, tadi yang pertama tidak dikenakan biaya pajak ekspor impor, tidak ada pajak pertambahan nilai, tidak ada pajak barang mewah. Jadi kalau Bapak Ibu ke Batam nanti banyak melihat mobil Alphard, Ferrari, Porsche, itu murah Bapak Ibu. Kalau di sini harganya 1M, sana setengahnya aja Pak. Tapi tidak bisa dibawa keluar Batam, cuma bisa dinikmati di Batam. Jadi kayak Alphard segala macam harganya setengah dari harga nasional. Nah kemudian ada fasilitas lain termasuk pertanahan. Tanah kita semua di bawah pengelolaan BP Batam, hak pengelolaannya di bawah negara, diberikan kepada BP Batam. Jadi di Batam tidak ada tanah hak milik, semuanya adalah hak guna bangunan. Dengan harga jual mungkin kalau di sini sudah di atas 1 juta, di Batam per meternya masih bisa 100 ribuan Bapak Ibu. Tapi ya bukan hak milik, dikasih hak guna bangunan selama 80 tahun bisa diperpanjang kembali. Nah, kami kantor utama berada di Batam, di Jalan Divisi Tower nomor 1, Batam Center, dan kantor perwakilan kami ada di Jakarta. Mungkin demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ya bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu juga sekalian. Dan mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan bisa menghubungi kami di nomor ini atau menghubungi kami ke email. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya paparkan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Taufik. Mungkin biasa kita tahu tentang Batam kan ya alat elektronik atau apa yang murah-murah. Jadi setelah pemaparan hal tadi, materi tadi, jadi kita bisa tahu banyak hal yang terkait dengan perekonomian, perkembangan, dan menciptakan lapangan kerja itu di Batam sangat luar biasa. Yang bisa kita jadikan contoh atau gambaran untuk pengembangan lingkungan kita. Ya, sesuai dengan tema membangun semangat ekspor untuk peningkatan ekonomi nasional. Peningkatan ekonomi nasional itu salah satu penopangnya kan juga daerah-daerah. Mungkin itu dari sesi pertama, nanti akan ada coffee break, tapi sebelum coffee break, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk foto bersama di depan, bersama para pemateri dan juga perwakilan dari BP Batam. Monggo Bapak Ibu, kami mohon untuk ke depan untuk sesi foto bersama dulu sebelum dilanjutkan ke coffee break. Nanti coffee break-nya sekitar 15 menit. Setelah itu dilanjutkan ke materi kedua nanti yang dibawakan oleh Bapak Yudhistira. Monggo silakan. Ada pesannya berangkat ke depan ya, biar kelihatan ininya Bang. Oh boleh buka baju ya boleh, biar penuh ya. Kalau gitu nggak enak banget ya ampun. Ayo Mas Chandra, dulu. Aku nutup dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah Mas? Ya bebas, monggo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Tapi